ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kita absensi dulu ya hari ini ya. Siapa saja yang hadir, tolong nanti absensinya dengan cara seperti biasa, ketik nama dan katakan hadir di kolom grup chat ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 2 mengenai hubungan antara makhluk hidup, pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui penyebab kelangkaan makhluk hidup dan kaitannya dengan rantai makanan, serta kita bisa mencermati dan menemukan informasi penting serta pokok pikiran, dan kita bisa mengetahui peranan makhluk hidup dalam rantai makanan serta menyusun rantai makanan. Sebelumnya, Ibu sudah mengirimkan link video mengenai pelestarian hewan-hewan langka. Tahukah kamu, di Indonesia terdapat berbagai hewan dan tumbuhan langka? Lalu, apa ya hewan dan tumbuhan langka itu? Hewan dan tumbuhan langka adalah hewan dan tumbuhan yang jumlahnya sangat sedikit jika populasinya menurun dengan cepat, dan jumlahnya di seluruh dunia kurang dari 10.000 ekor saja. Salah satu hewan langka adalah komodo. Komodo adalah kadal raksasa terbesar di dunia dan dapat hidup sampai kurang lebih 30 tahun. Kemudian ada badak Jawa atau badak bercula satu. Badak merupakan hewan paling langka dan paling terancam punah loh. Badak termasuk hewan mamalia yang mengalami perkembangbiakan yang cukup lama. Populasinya pun kian menurun. Penyebabnya adalah perburuan yang dilakukan secara liar, yaitu perburuan cula badak. Selain itu juga hilangnya habitat tempat badak tinggal. Lalu, apa yang perlu dilakukan agar hewan dan tumbuhan langka tidak punah? Maka, perlu adanya pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan langka. Tujuan pelestarian adalah untuk melindungi tumbuhan dan hewan dari kepunahan, lalu melestarikan hewan dan tumbuhan langka, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Berisi tentang apakah video tersebut? Bagus sekali anak-anak jawabannya. Jadi hewan bisa langka itu karena memang ada yang diburu manusia, ada yang karena tempat tinggalnya rusak, dan itu menyebabkan hewan-hewan tersebut tidak bisa mendapatkan makanan. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan LKPD kegiatan 1 yang sudah Ibu kirimkan sebelumnya. Nanti kalian bisa kirimkan melalui WhatsApp grup hasil dari pekerja kalian ya. Bagaimana kalian bisa menemukan informasi dari video yang sudah kalian tonton tadi. Nah, untuk mengetahui apakah rantai makanan itu, mari kita simak bacaan teks non-fiksi berikut ini. Dari teks non-fiksi ini, kita dapat menemukan pokok pikiran masing-masing paragraf.
pikiran dari bacaan tersebut. Wah, bagus sekali anak-anak. Kalian sudah mengerti bagaimana cara menentukan pokok pikiran. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa isi dari teks non-fiksi tersebut? Benar, tentang rantai makanan. Sekarang siapa yang tahu apa itu rantai makanan? Makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Apa saja komponen yang terdapat pada suatu rantai makanan? Komponen rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen artinya penghasil, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Semua tumbuhan hijau adalah produsen dalam sebuah ekosistem. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen terdiri dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Nah, perhatikan rantai makanan berikut ini. Berikut merupakan rantai makanan manusia. Matahari dan air membantu rumput menghasilkan makanannya sendiri. Rumput sebagai produsen dimakan oleh kambing sebagai konsumen tingkat 1. Kambing kemudian dimakan oleh manusia. Manusia berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ketika manusia mati, kemudian akan diuraikan oleh bakteri menjadi zat-zat hara yang berperan untuk kesuburan tanah. Siklus ini akan selalu terjadi setiap saat. Anak-anak, sekarang Ibu minta kalian mengamati lingkungan sekitar kalian. Terdiri dari apakah lingkungan sekitar kalian? Sawah, sungai, padang rumput. Baik, sekarang bagaimana caranya agar kalian bisa menyusun rantai makanan dengan ekosistem yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian? Apakah kalian bisa? Wah, hebat sekali anak-anak. Tugas kalian benar-benar bagus. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Hari ini kita belajar tentang hubungan antar makhluk hidup, terutama tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup. Benar sekali, Fitria, hebat. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita melakukan tes evaluasi. Terima kasih anak-anak sudah mengirimkan hasil evaluasinya dan Ibu lihat hasilnya sangat memuaskan. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan dengan menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan gerombolan orang. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.